Baik, perkenalkan nama saya Gabriel Kabanga dengan NIM 2246111202. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kecerdasan buatan. Kita masuk di materinya, yaitu pengantar kecerdasan buatan. Saya dari kelas A3 dan kita masuk. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu supervised learning. Jadi supervised learning itu merupakan metode pembelajaran mesin yang menggunakan data berlabel untuk melatih model agar dapat memprediksi output dari input baru. Model dilatih dengan pasangan data input dan output yang sudah diberi label benar, sehingga algoritma belajar pola hubungan antara keduanya. Kita kasih contoh di sini sebuah gambar buah, di mana mesin diberi sebuah gambar beberapa buah, contohnya apel, orange, maupun banana. Dan dari gambar itu mesin belajar dari bentuk buah, warna maupun teksturnya. Dan kalau kita memberi sebuah gambar baru kepada sebuah AI, mesin akan memprediksi itu buah apa. Contohnya di gambar ini, mesin memprediksi bahwa buah ini merupakan buah pir. Dan AI belajar dari sebuah pola dan memprediksi sebuah jawabannya. Contoh implementasi di dunia nyata yaitu sebuah fitur yang ada di HP kita, yaitu keamanan yang menggunakan wajah. Dan untuk cara kerjanya, data latihnya itu foto wajah ditambah label yaitu nama orang, dan model belajarnya membedakan ciri wajah. Dan untuk outputnya, mesin akan melihat ini wajah siapa. Jadi intinya adalah supervised learning adalah metode pembelajaran di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label, sehingga komputer bisa belajar memprediksi hasil dari data baru. Dan kita belajar unsupervised learning. Unsupervised learning adalah cabang machine learning di mana model belajar dari data tanpa label, menemukan pola, struktur atau hubungan tersembunyi secara mandiri, berbeda dengan supervised learning yang menggunakan data berlabel dan memprediksi menggunakan data berlabel untuk prediksi. Metode ini memungkinkan algoritma mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tanpa arahan eksplisit. Unsupervised learning belajar menggunakan clustering algorithms, yaitu algoritma pengelompokan. Dalam pembelajaran iterasi, komputer perlu diberitahu apa yang harus dilakukan dan diberi informasi untuk digunakan. Namun dengan belajar tanpa pengawasan, komputer harus mencari tahunya sendiri. Jadi tekniknya menggunakan sesuatu yang disebut algoritma pengelompokan.
pengelompokan ini mengelompokkan hal-hal yang serupa. Hal ini dapat mengungkap pola yang mungkin tidak langsung kita lihat. Komputer mengelompokkan berbagai hal, menciptakan plester yang mengungkap sebuah pola maupun wawasan yang tersembunyi. Dan di slide ini, misalnya, jika sebuah toko ingin mengetahui apa yang suka dibeli oleh pelanggan dan suka dibeli oleh pelanggannya, unsupervised learning dapat membantu dengan melacak dan mengelompokkan keluaran mereka. Dan itu adalah contoh implementasinya di dunia nyata. Nah, ini contohnya. Toko dapat menggunakan informasi ini untuk membuat iklan yang lebih baik atau membuat penawaran penjualan yang lebih menarik. Kita masuk di reinforcement learning. Jadi reinforcement learning adalah jenis machine learning di mana agen belajar membuat keputusan optimal melalui interaksi dengan lingkungan via trial and error. Agen menerima reward untuk aksi baik atau penalti untuk aksi buruk, bertujuan memaksimalkan total reward kumulatif jangka panjang. Berbeda dari supervised atau data berlabel dan unsupervised atau pola tersembunyi. Jadi, pembelajaran penguatan AI ketika komputer belajar memberi keputusan yang lebih baik dengan mencoba berbagai hal, kemudian mendapatkan umpan balik. Misalnya, pembelajaran ini digunakan mengajari robot bagaimana cara menavigasi ruangan ketika robot melakukan tindakan seperti maju, berhenti, dan berbalik. Nah, ketika robot maju, robot akan menerima hadiah atau penalti. Berdasarkan seberapa baik tindakannya, robot menggunakan umpan balik ini untuk belajar meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan seiring waktu, robot menjadi lebih baik dan dalam menavigasi ruangan. Dan bidang seperti robotika, permainan, dan sistem rekomendasi menggunakan pembelajaran penguatan untuk meningkatkan kinerja. Nah, kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu menjadikan pembelajaran penguatan sebagai alat penting dalam AI. Nah, kemampuan AI untuk belajar dan beradaptasi berpotensi mengubah seluruh industri, menciptakan inovasi baru, dan pada akhirnya memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Contoh nyatanya yaitu sebuah mobil otomatis, di mana mobil ini diciptakan dengan menggunakan reinforcement learning, di mana mesin belajar menavigasi sebuah jalan atau lalu lintas. Dan
mobil seperti ini sudah ada dikembangkan seperti Tesla. Jadi kita masuk di materi selanjutnya, yaitu supervised, di mana membahas tentang akurasi, precision, dan recall. Jadi kita masuk. Yang pertama itu akurasi. Akurasi adalah metrik evaluasi dalam supervised learning yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kebenaran prediksi model secara keseluruhan. Akurasi menunjukkan perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan total seluruh data yang diuji, baik untuk kelas positif maupun negatif. Metrik ini cocok digunakan ketika jumlah data pada setiap kelas relatif seimbang. Dan yang kedua, precision adalah metrik yang mengukur tingkat ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Precision menunjukkan seberapa banyak data yang diprediksi sebagai positif oleh model benar-benar merupakan data positif. Metrik ini digunakan pada kondisi di mana kesalahan dalam memprediksi positif perlu diminimalkan. Dan yang ketiga, recall. Recall adalah metrik yang mengukur kemampuan model dalam mengenali seluruh data yang sebenarnya positif. Recall menunjukkan seberapa besar proporsi data positif yang berhasil dideteksi oleh model. Metrik ini sangat penting ketika kehilangan data positif dapat menimbulkan dampak yang besar. Dan kita masuk di bagian ini. Jadi gambar ini berisi akurasi, precision, dan recall. Dan untuk pengertiannya, dari akurasi adalah seberapa sering model menebak dengan benar secara keseluruhan. Sesuai rumus yang digambar, akurasi true positif ditambah true negatif per total data. Penjelasan gampangnya, dari semua data berapa banyak yang diprediksi, baik yang benar-benar positif maupun benar-benar negatif. Contohnya, kalau ada 100 data dan ditebak 100 data dan 90 ditebak dengan benar, maka akurasinya sama dengan 90%. Dan untuk precision, pengertiannya itu seberapa tepat prediksi positif yang dibuat oleh model. Sesuai rumus digambar, precision true positif dibagi true positif tambah false positif. Penjelasan gampangnya, dari semua yang diprediksi positif, berapa yang benar-benar positif. Kita kasih contoh, model bilang 10 data itu positif, ternyata 8 benar dan 2 salah. Jadi persisnya 8/10 sama dengan 80%. Dan untuk recall-nya, bagian recall pengertiannya yaitu seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan oleh model. Sesuai rumus yang digambar ini, true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Dan penjelasan gampangnya itu, dari semua data yang sebenarnya positif,
berapa yang berhasil terdeteksi oleh model. Jadi contohnya itu seperti ada 10 data positif asli, model hanya menemukan 7. Jadi recall sama dengan 7/10 sama dengan 70%. Dan di slide ini akurasi and precision. Kita anggap saja tengah lingkaran merah itu hasil yang benar atau target, dan tanda X itu hasil prediksi model. Dan semakin dekat ke tengah, semakin benar. Dan kita contoh ini accurate precision. Dari gambar ini, semua X mengumpul di tengah. Prediksi dekat target dan konsisten. Artinya model sering benar dengan akurasi yang tinggi, dan untuk prediksinya tepat dan tidak menyebar, yaitu sama dengan presisi tinggi. Dan kondisi terbaliknya yaitu accurate not precise. Akurat tapi tidak presisi. Contoh gambar ini X-nya itu menyebar tapi masih di sekitar tengah. Artinya rata-rata hasilnya benar tapi prediksi tidak konsisten. Dan untuk akurasinya presisinya itu rendah. Dan gambar ketiga not accurate but precise, atau tidak akurat tapi presisi. Di gambar ini X itu mengumpul di satu tempat tapi jauh dari tengah. Artinya model konsisten tapi salah terus, dan prediksi rapi tapi tidak benar. Dan presisinya itu tinggi tapi akurasinya rendah. Dan untuk di gambar ini not accurate and not precise, tidak akurat dan tidak presisi. Di gambar kanan bawah ini X-nya itu menyebar dan jauh dari tengah. Artinya model tidak tepat dan prediksinya itu acak dan sering salah. Untuk kesimpulan gampangnya itu akurasi seberapa dekat ke tengah target, dan untuk precision atau presisi seberapa rapi atau konsisten hasilnya. Kita lanjut. Nah, kita akan masuk di unsupervised pengertian Silhouette Score dan Davis-Bouldin Index. Yang pertama itu Silhouette Score. Pengertiannya itu Silhouette Score adalah metrik untuk menilai seberapa baik hasil pengelompokan clustering pada unsupervised learning dengan melihat kedekatan data dalam satu cluster dan jarak data dengan cluster lain. Davis-Bouldin Index adalah metrik evaluasi clustering pada unsupervised learning yang mengukur tingkat kemiripan antar cluster berdasarkan kekompakan dalam cluster dan jarak antar cluster.
kita gunakan contoh gambar ini. Gambar ini Silhouette score pada K-means. Pada gambar ini terlihat perbandingan hasil clustering K-means dengan jumlah centroid cluster yang berbeda. Contoh di kiri Silhouette score dengan 0,0.58 yang terlihat di gambar. Kita lihat klasternya itu terlalu banyak, jadi beberapa klaster terlalu dekat satu sama lain. Ada titik yang tidak benar-benar cocok dengan klasternya. Artinya itu data kurang nyaman di klaster masing-masing. Batas antar klasternya juga kurang jelas, dan Silhouette-nya itu skornya rendah dan clustering kurang baik. Dan untuk yang gambar di kanan itu K-means 4 centroids, Silhouette skornya itu 0.84. Yang terlihat di gambar ini jumlah klaster lebih pas, dan tiap klaster itu rapi dan terpisah dengan jelas. Titik-titik data dekat dengan pusat klasternya. Artinya data cocok dengan klaster masing-masing. Jarak antar klaster jauh dan jelas. Dan Silhouette score-nya juga tinggi, jadi clusteringnya lebih baik. Dan hubungan dengan Silhouette score-nya itu dapat kita lihat. Jadi Silhouette score itu mengukur seberapa dekat data ke klaster sendiri dan seberapa jauh dari klaster lain. Dari gambar ini 0.58, klasternya itu masih tumpang tindih. Dan untuk ini 0.84, klasternya itu rapi dan jelas. Dan kesimpulan dari gambar ini, jumlah klaster sangat mempengaruhi kualitas clustering, dan Silhouette score lebih tinggi sama dengan hasil clusteringnya itu lebih baik. Pada gambar ini 4 klaster lebih optimal daripada 6 klaster. Dan saya lupa jelaskan, klaster adalah kelompok data yang memiliki kemiripan satu sama lain. Baik, kita lanjut. Di gambar ini, jadi saya akan menjelaskannya. Jadi inilah gambar Silhouette score metric unsupervised learning atau menggunakan coding manual. Jadi di gambar ini ada cohesion dan separation. Di gambar ini menunjukkan dua konsep utama yang dipakai untuk menghitung Silhouette score, yaitu cohesion dan separation. Gambar kiri yang terlihat ada sebuah titik-titik sewarna saling berdekatan, dan yang ini garis putus-putus ini menunjukkan
jarak antar titik dalam satu klaster. Artinya, data rapat dan kompak di dalam klasternya atau anggota klaster mirip satu sama lain. Dan cohesionnya itu baik dan bisa kita sama dengankan jarak dalam klaster kecil. Dan untuk gambar separation atau pemisah antar klaster yang ada di gambar kanan, yang garis putus-putusnya itu menuju klaster lain, jarak antar klasternya itu cukup jauh. Artinya setiap klaster berbeda jelas dengan klaster lainnya dan tidak salah masuk klaster lain. Jadi separation ini baik sama dengan jarak antar klaster besar. Dan kalau kita jelaskan ini hubungan dengan Silhouette score menilai cohesion tinggi atau klaster rapat, dan separation tinggi klasternya itu berjauhan. Jika klaster rapat dan berjauhan sama dengan silhouette-nya itu tinggi, atau klaster menyebar dan tumpang tindih silhouette-nya itu rendah. Dan kesimpulan dari gambar ini itu cohesionnya itu seberapa kompak data dalam satu klaster, dan separation seberapa jauh antar klaster. Silhouette score akan tinggi jika keduanya baik. Intinya silhouette score sama dengan nyaman di klasternya sendiri dan jauh di klaster lain. Dan kalau kita jelaskan lagi, gambar ini menjelaskan bahwa silhouette score pada unsupervised learning ditentukan oleh dua hal utama, yaitu cohesion dan separation. Jadi cohesion ini kekompakan. Pada gambar kiri terlihat titik-titik dalam satu klaster saling berdekatan. Garis putus-putus menunjukkan jarak antar data dalam klaster yang sama. Artinya, data di dalam satu klaster mirip satu sama lain. Klaster terlihat rapat dan kompak. Semakin kecil jarak antar data dalam satu klaster, semakin baik cohesionnya dan silhouette score akan tinggi. Dan kalau kita lihat di gambar kedua, separation pemisahan yang ada pada gambar kanan, garis putus-putus menuju klaster lain, jarak antar klaster cukup jauh dan jelas. Artinya setiap klaster berbeda dengan klaster lainnya. Data tidak tercampur dengan klaster lain. Semakin jauh jarak antar klaster, semakin baik separationnya, dan silhouette score-nya juga akan tinggi. Dan untuk hubungannya itu hubungan cohesion dan separation dengan silhouette score akan baik atau tinggi jika data dekat dengan klasternya sendiri. Seperti ini, cohesion itu baik, dan data jauh dari klaster lain, separationnya baik. Sebaliknya, jika klasternya rendah atau klasternya tumpang tindih, silhouette score-nya menjadi rendah. Dan kesimpulan pada gambar ini, silhouette score mengukur kualitas clustering berdasarkan kekompakan data dalam satu klaster dan jarak antar klaster. Semakin rapat data,
dalam klaster dan semakin jauh antar klaster, maka semakin tinggi nilai Silhouette score dan semakin baik hasil clustering. Dan kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu Davies-Bouldin Index. Baik, jadi kita masuk di materi selanjutnya, yaitu Davies-Bouldin Index. Bouldin Index. Jadi apa itu Davies-Bouldin Index? Yaitu ukuran seberapa bagus hasil clustering. Dan untuk penjelasan pada gambar ini terlihat sebuah hasil clustering Gaussian Mixtures Model yang membentuk 3 cluster. Yang pertama itu cluster biru di kanan, cluster hijau di atas, dan cluster oranye di kiri bawah. Dan di bagian atas gambar tertulis nilai Davies-Bouldin Index sekitar 0,21. Dan untuk apa yang dinilai oleh Davies-Bouldin Index, yaitu ada 2 hal utama. Yang pertama itu kekompakan cluster atau seberapa rapat titik-titik dalam satu cluster. Dan yang kedua, jarak antar cluster, seberapa jauh cluster dengan cluster lainnya. Dan nilai dBi-nya itu sama dengan, jika nilai dBi itu kecil, hasilnya clusteringnya bagus. Dan jika nilai dBi sama dengan besar, hasilnya kurang bagus. Dan untuk gambar ini, cluster yang pertama itu rapat. Titik-titik dalam setiap cluster itu berdekatan, tidak menyebar jauh dari pusat cluster. Ini membuat nilai dBi mengecil. Dan untuk cluster 2, clusternya itu terpisah jauh. Cluster biru, hijau, dan oranye tidak saling tumpang tindih, namun jarak antar cluster jelas dan jauh. Ini juga yang membuat nilai dBi itu kecil. Kenapa nilai dBi digambar kecil atau sekitar hanya 0,21? Karena pada gambar ini setiap cluster yang ada di dalamnya itu rapat dan antar clusternya itu terpisah jelas. Tidak ada data yang bercampur antar cluster. Maka kemiripan antar cluster rendah, Davies-Bouldin Index menjadi lebih kecil, dan hasil clusteringnya itu dinilai baik. Dan untuk kesimpulan pada gambar ini terlihat cluster yang rapat dan terpisah jelas, sehingga nilai Davies-Bouldin Index-nya itu rendah, hanya sekitar 0,21. Hal ini menunjukkan bahwa hasil clustering yang diperoleh memiliki kualitas yang baik. Dan untuk contoh gambar keduanya ini, dBi-nya itu menilai 2 hal utama. Jadi seberapa rapat cluster dan seberapa jauh jarak antar clusternya. Dan kita sudah lihat tadi, semakin kecil nilai dBi,
maka semakin bagus clusteringnya. Dan saya akan pakai gambar ini lagi. Pada gambar ini dapat kita lihat ada 3 cluster. Yang pertama biru di kiri bawah, kuning di tengah, dan cluster 2 oranye di kanan atas atau merah kah? Dan kerapatan dalam cluster ini bisa kita lihat titik-titik biru saling berdekatan dan titik-titik kuning juga cukup rapat dan titik-titik merah sangat rapat. Ini artinya jarak antar titik dalam satu cluster, nilai penyebaran clusternya itu rendah atau bagus. Dan jarak antar clusternya itu cluster biru ke kuning cukup jauh, dan cluster kuning ke merah atau oranye ini juga jelas terpisah. Tidak ada cluster yang tumpang tindih. Ini artinya cluster saling berjauhan. Clusternya pun mudah kita bedakan. Dan cara DBI menilainya atau konsep sederhananya, DBI membandingkan kerapatan cluster A ditambah kerapatan cluster B bagi jarak antara cluster A dan B. Kalau cluster rapat, pembilang kecil, dan kalau cluster jarak antar cluster jauh, penyebutnya itu besar. Hasilnya nilai DBI kecil atau bagus. Dan kesimpulan pada gambar ini, berdasarkan gambar ini, clusternya itu rapat, jarak antar cluster juga jelas, dan hampir tidak ada tumpang tindih. Jadi the feasible index pada gambar ini kemungkinan kecil, atau artinya hasil clusteringnya itu baik. Dan agar lebih mudah kita ingat, DBI kecil sama dengan clustering bagus, dan DBI besar sama dengan clustering jelek. Gambar ini contoh clustering yang bagus. Dan kita masuk di materi selanjutnya, yaitu reinforcement cumulative reward dan average reward. Dan cumulative reward ini dalam reinforcement learning adalah jumlah keseluruhan reward yang diterima agen selama proses interaksi dengan environment. Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan semua reward dari setiap langkah yang dilakukan agen. Cumulative reward yang digunakan untuk melihat hasil akhir dan perkembangan belajar agen secara keseluruhan, di mana nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa agen semakin berhasil mengambil keputusan yang tepat. Dan average reward adalah nilai rata-rata reward yang diterima agen pada setiap langkah atau episode. Average reward diperoleh dengan membagi total reward dengan jumlah langkah yang dilakukan. Ukuran ini digunakan untuk menilai konsistensi kinerja agen karena menunjukkan seberapa baik agen dalam mengambil keputusan secara rata-rata, terlepas dari panjang atau lamanya proses belajar. Baik, jadi saya akan jelaskan dari gambar ini cumulative reward. Jadi siklusnya itu yang pertama adalah agen berada pada state S, dan agen mengambil sebuah aksi
dan environmentnya merespon. Dan meresponnya itu memberikan reward dan memberikan stage baru, dan proses ini berulang secara terus. Dan reward R digambar adalah reward berlangkah, bukan cuma kumulatif rewardnya. Dan hubungannya dengan kumulatif reward itu langsung setelah satu aksi. Contoh +1 aksi bagus, 0 biasa aja, dan -1 buruk. Kumulatif reward itu penjumlahan semua reward R dari awal sampai akhir. Secara sederhananya, kalau kita misalnya membuat sebuah penjumlahan kumulatif reward, R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Jadi kumulatif reward tidak digambar langsung, tapi terbentuk dari pengulangan siklus yang ada di gambar ini. Dan untuk penjelasannya itu gambar yang ada di sini itu menjelaskan sumber reward, dan kumulatif reward itu sama dengan hasil akumulasi dari reward yang muncul di gambar tersebut. Dan kalau kita jelaskan secara ringkas, itu environment itu menunjukkan proses pemberian reward berlangkah, dan untuk kumulatifnya itu diperoleh dari penjumlahan seluruh reward yang diterima agen selama interaksi berlangsung. Kira-kira seperti itu. Dan kita lanjut di gambar selanjutnya, yaitu sebuah gambar yang grup kumulatif reward dengan tag environment group kumulatif reward. Dan di slide ini, dalam reinforcement learning, reward itu sama dengan nilai yang didapat agen setiap langkah, bagus atau buruk. Dan kumulatif reward itu sama dengan total reward yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Bisa dibayangkan seperti nilai total permainan yang bertambah saat agen belajar. Dan penjelasan pada gambar ini yaitu sumbu grafik, sumbu X horizontal, yaitu waktu langkah atau training steps pada sumbu. Dan untuk sumbu Y yaitu vertikalnya ini kumulatif rewardnya. Dan arti garis pada grafik ini ada dua garis yang terlihat, yaitu garis biru. Yang pertama itu garis biru, di mana awalnya itu dia naik sedikit, lalu datar sekitar plus minusnya itu 1. Artinya agennya itu belajar sedikit tapi tidak berkembang lebih jauh, dan kebijakan atau polisnya itu yang dipelajarinya itu kurang optimal. Dan untuk garis keduanya ini, yang ini garis abu-abu, awalnya itu dia rendah, lalu naik tajam sekitar 2 steps ini, 1 2, lalu stabil di nilai tinggi, plus minusnya itu 6, yang artinya agen berhasil belajar, menemukan strategi yang bagus dengan performa yang konsisten yang lebih stabil. Dan selanjutnya itu
Dan kalau kita jelaskan kembali makna kenaikan dan kestabilannya, yaitu naik. Saat naik, agen sedang belajar dan masih mencoba-coba. Dan ketika stabil, agen sudah paham lingkungan menggunakan strategi yang terbaik. Dan kalau kita simpulkan dari grafik ini, garisnya itu garis biru, agen kurang berhasil belajar. Untuk abu-abunya itu, agen berhasil belajar dengan baik. Dan untuk plusnya itu reward tinggi dan stabil, model RL-nya itu bagus. Dan untuk minusnya itu reward rendah atau artinya model RL-nya itu kurang optimal. Dan intinya kumulatif reward tinggi sama dengan agen pintar, dan kumulatif reward naik sama dengan agen belajar, dan kumulatif reward datar rendah sama dengan agennya itu ngestok, dan stabil tinggi sama dengan trainingnya itu sukses. Dan kita masuk di kesimpulan, kecerdasan buatan memiliki 3 cara belajar utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning belajar dari data yang sudah memiliki label dan banyak digunakan untuk klasifikasi dan prediksi, seperti deteksi, spam, dan pengenalan wajah. Unsupervised learning belajar tanpa label untuk menemukan pola atau kelompok data, seperti pengelompokan pelanggan. Reinforcement learning belajar melalui percobaan dan reward dan sering digunakan pada game, robot, dan sistem otomatis. Berbeda pada supervised learning, akurasi mengukur ketepatan prediksi, precision mengukur ketepatan hasil positif, dan recall mengukur kemampuan menemukan data yang benar. Pada unsupervised learning, Silhouette Score dan Davis-Baldini Index digunakan untuk menilai kualitas pengelompokan data. Pada reinforcement learning, cumulative reward menunjukkan total hasil belajar agen, sedangkan average reward menunjukkan konsistensi kinerja agen. Dan kita sudah berada di penghujung akhir video. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya, baik kurangnya maupun tidak tepat dan belum benarnya. Saya minta maaf, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.